Selamat pagi semua. Kita sekarang bermalam di camping groundnya Taman Nasional Betung Krihun di jalur wisata Embalo. Beberapa kru masih terlelap pagi ini dengan cuaca yang sangat dingin karena hujan sekitar 4 jam tadi malam. Pagi ini kita akan berjalan di sekitar trail wisata di belakang camping ground ini untuk melihat potensi tumbuhan yang bisa dikembangkan sebagai tanaman hias. Dan saya yakin dengan kondisi hutan yang masih utuh, masih terjaga, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman hias. Untuk mencapai tempat ini sungguh perjuangan luar biasa. Habitatnya di lereng-lereng terjal semacam ini. Ini jenis Critandra variegata. Saya belum tahu spesiesnya, tapi jenisnya Critandra dan berdaun bercak-bercak putih variegata seperti ini. Kita lihat penampilan daunnya sungguh eksotik. Kemudian ada bunga berwarna oranye dengan kelopak berwarna merah. Ini sangat potensial. Genus Critandra sudah banyak sebenarnya dibudidayakan di wadah-wadah berupa pot-pot yang sering ditempatkan di teras-teras rumah. Tapi jenis variegata ini masih terbilang langka karena penyebarannya sangat spesifik. Berikutnya adalah jenis dari genus Haplocorema. Dari genus ini terdapat 6 spesies yang sudah teridentifikasi dan sebagian besar potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman hias karena memiliki warna daun yang sangat ornamental sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan tanaman hias. Tumbuhan ini satu genus dengan jahe yang biasa dikonsumsi, namun secara fisik ada perbedaan. Kalau jahe yang sudah didomestikasi itu daunnya lebih glossy kelihatan, sedangkan yang dijadikan tanaman hias ini lebih dope atau velvet, jadi permukaan daun terlihat sangat kasar. Kemudian perbedaannya, jenis ini sangat sulit dikembangkan di daerah yang panas, sehingga untuk pembudidayaannya selalu ditempatkan di dekat air. Contohnya apabila kita memiliki kolam-kolam atau taman yang ada kolamnya, ini potensial sebagai penghias pinggir kolam, sehingga kedekatannya dengan air menjadi syarat supaya tumbuhan ini mendapatkan kelembaban yang tinggi dan suhu yang rendah, supaya daun dari jenis Haplocorema ini tidak
mengering dan menggulung. Ini tantangan bagi penghobi tanaman hias untuk membudidayakannya. Ini kita temukan jenis tanaman hias yang sudah populer sejak lama, disebut begonia. Begonia ini ada kurang lebih ratusan spesies tergantung dari corak daunnya, dan sangat digemari oleh ibu-ibu yang sering meletakkannya di teras-teras rumah yang teduh. Dan semenjak viral di media sosial, ini termasuk kategori tumbuhan atau tanaman hias yang instagramable, sering digunakan sebagai media untuk foto-foto selfie oleh para kaum wanita. Ini habitatnya Scindapsus. Scindapsus ini termasuk famili Araceae atau jenis aroid juga, tetapi kondisi hidupnya itu memanjat, bukan seperti Alocasia ataupun Colocasia, tetapi lebih banyak memanjat pohon-pohon yang terutama yang memiliki tekstur kasar, termasuk pohon mati juga. Kemudian mulai tumbuhnya itu di lantai hutan, kemudian memanjang, akhirnya memanjat di sekitar batang kayu yang memungkinkan untuk dipanjat. Scindapsus ini ada beberapa jenis, kurang lebih ada 11 jenis yang populer sebagai tanaman hias. Sebagai contoh, ini yang berwarna hijau mendekati hitam atau nearly black. Kemudian ada yang lebih mendekati hijau, tetapi ada gurat-gurat pertulangan daun, seperti ini. Ini disebut Scindapsus Black Velvet. Nah, sedangkan jenis lainnya yang sangat instagramable, sering digunakan untuk swafoto oleh beberapa pencinta tanaman hias, itu seperti Scindapsus silver, kemudian Scindapsus exotica, kemudian Scindapsus moonlight atau Scindapsus cahaya bulan.